Ya Allah, salatullah, salamullah ala Taha Pembina upacara memasuki lapangan upacara. 6. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Dulunya kepada pembina upacara. Hormat. Cek. Pengibaran bendera merah putih dan di 6. Laporan pimpinan upacara kepada pembina Lapan upacara pilihan arisan tahun 2020 jam dilaksanakan. Laksanakan. pengibaran bendera merah putih dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. 'Bendera siap. Pada bendera sang merah putih. Hormat. Gas. Indonesia
Kita dimulai. Selesai. Sembilan, pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 10. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji santri. 1. Setia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Patuh dan taat kepada guru dan orang tua, peraturan dan tata tertib lembaga daerah perbatasan Minhajus Salam,
belajar keras dan bekerja keras untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan, keterampilan, dan cinta tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadran min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'du. Sebagai langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuji kepada Allah yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita sudah bisa berkumpul bersama di lapangan daerah perbatasan Haji Salam yang kita cintai ini. Kemudian rahmat dan sejahtera marilah selalu kita doakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lama lagi beberapa hari ke depan kita akan memperingati, kita akan merayakan hari kelahiran beliau. Kemudian tidak lupa pula rahmat dan sejahtera kepada al dan sahabat beliau, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, yang menjadi lampu penerang dalam kehidupan di akhir zaman ini. Yang mulia kepada Abu beserta keluarga yang pada hari ini karena beliau kurang sehat, beliau meminta izin untuk tidak bisa hadir di tempat kita ini. Kemudian selanjutnya penghormatan kepada Wakil Pimpinan Bidang Daya, kepada Sekretaris Daerah Perbatasan Minhajus Salam, kemudian kepada Bapak Kepala Sekolah SMP, kepada Ibu Kepala Sekolah SMA, kemudian kepada seluruh Dewan Guru yang telah berhadir pada tempat yang kita cintai ini. Kemudian yang teristimewa yang kami cintai kepada anak-anak kami sekalian. Para hadirin sekalian, pada hari yang berbahagia ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun agak sedikit terlambat, yaitu untuk memperingati Hari Santri Nasional ataupun disingkat dengan HSN, Hari Santri Nasional. Sebenarnya memperingati Hari Santri Nasional ini bukan hanya secara nasional harus kita peringati, tapi juga secara internasional. Karena kenapa? Karena kiprah santri bukan hanya masa sekarang di negeri kita Indonesia, tapi kiprah santri yaitu mereka berkiprah ke seluruh dunia. Di mana kita tahu pada masa Rasulullah, santri ini bermula pada masa Rasulullah. Tapi pada masa Rasulullah itu namanya bukan santri, tapi mereka dinamakan dengan ahli suffah. Ahli suffah ataupun ashabus suffah. Suffah itu artinya adalah serambi. Serambi itu kalau bisa kita lihat ke belakang, ini seperti ini serambi. Jadi pada masa Rasulullah itu, Rasulullah juga punya santri yang dinamai dengan ashabus suffah.
ataupun ahli suffah. Mereka itu ada berjumlah kadang-kadang 70 orang waktu berkumpul. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak lagi punya keluarga kebetulan pada masa Rasulullah. Tidak punya lagi keluarga, asal mereka adalah dari Mekah. Rasulullah kan setelah 13 tahun hidup di negeri Mekah, kemudian beliau berhijrah ke negeri Madinah. Nah, ketika beliau pergi ke negeri Madinah, ada sebagian para sahabat itu yang ikut dengan beliau. Dan mereka itu mengambil tempat di serambi masjid Nabi. Santri-santri kami tahu nama masjid Nabi. Apa nama masjid Nabi? Masjid. Kalau para santri tahu nama Tengku, berarti tahu nama Masjid Nabawi. Masjid kedua yang paling hebat di dalam dunia ini. Yang pertama yaitu Masjid Mekah Al-Mukarramah, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga yaitu Masjidil Aqsa. Kalau di masjid lain kita salat itu sama semua pahala, tapi kalau di Masjid Mekah itu yang paling pertama terbanyak pahala. Kemudian yang kedua masjid di Madinah yaitu Masjid Nabawi, kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa. Jadi itulah para santri Nabi. Mereka itu apa tugasnya mereka di situ? Mereka tugasnya menunggu turunnya wahyu. Ketika wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, kemudian Nabi menyampaikan wahyu tersebut kepada mereka. Mereka hafalkan, kemudian juga ilmu-ilmu yang lain mereka pelajari langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para santri Rasulullah ini yang dinamai dengan ashabus suffah ini bertahan sampai 3 periode. Periode pertama yaitu periode masa masih ada Rasulullah, kemudian periode kedua yaitu masa Khalifah Abu Bakar, masih juga para santri ini berada di serambi-serambi masjid Madinah itu. Kemudian periode ketiga yaitu pada masa Sayyidina Umar. Pada masa Sayyidina Umar mereka bukan dibubarkan, tapi mereka dikirim semuanya kepada seluruh penjuru dunia. Makanya Islam itu luas tersebar pada masa Sayyidina Umar. Kalau pada masa Sayyidina Abu Bakar itu memperkuat yang sudah ada pada masa Rasulullah. Karena ketika Rasulullah meninggal itu ada sebahagian masyarakat pada waktu itu, karena sudah meninggal Rasulullah, mereka kembali lagi, ada yang sebagian murtad, ada yang sebagian tidak mau membayar zakat. Akhirnya diambil inisiatif oleh Abu Bakar, sehingga diperkuatkanlah yang tidak membayar zakat, diperangi kembali oleh Abu Bakar. Pada masa Sayyidina Umar itu semua sudah selesai. Sudah selesai itu semua. Dan pada masa Sayyidina Umar itu dipanggil seluruh ahli suffah. Wahai ahli suffah, sekarang kalian semua berangkat ke seluruh penjuru dunia untuk menyebarkan agama Islam. Jadi dari dulu itu presiden kita itu Joko Widodo 2005 pada tahun 2015. Cuman hari ini kita agak telat, itu tidak masalah. Perbandingannya itu ketika kita merayakan Maulid Nabi kadang-kadang waktu kita rayakan itu, kalau kita ini di Aceh bahkan merayakan Maulid Nabi selama 4 bulan. Yaitu bulan pertama Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, kemudian Jumadil Akhir. Yang penting niat kita. Para hadirin, maka menjadi santri itu sangat pantas kita syukuri, sangat pantas kita berterima kasih kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kita termasuk orang yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala setelah beberapa kali terpilih.
Pertama, kita dipilih oleh Allah Ta'ala ketika nutfah dalam rahim ibu kita menetap. Dipilih nutfah yang ada benih kita agar menjadi manusia. Kita tahu kan dalam ilmu biologi, ada kan kita pelajari ilmu biologi. Nah, satu tetes itu bisa menjadi ribuan benih. Tapi Allah Ta'ala memilih kita. Itu terima kasih pertama. Kemudian setelah menetap di situ, kemudian dipilih oleh Allah Ta'ala lagi menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu dipilih lagi menjadi orang santri, di mana santri itu merupakan calon-calon ulama pada masa yang akan datang. Jadi kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini semua menjadi para ulama yang akan pada masa yang akan datang. Pada suatu hari Rasulullah itu bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, maukah kalian kami tunjuki orang yang paling bergengsi pangkatnya di akhirat?" Para sahabat semua menjawab, "Mau wahai Nabi." Orang yang paling bergengsi di akhirat adalah ulama-ulama umat Nabi Muhammad. Jadi kalian ini semua, mudah-mudahan tidak lagi salah jalan. Mudah-mudahan semua akan jadi para ulama seperti yang diharapkan. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Siapa saja yang Allah rencana dengannya kebaikan, maka orang itu akan diberi pemahaman oleh Allah Ta'ala dalam agama. Di mana kita lihat dari ini, santri itu sangat identik dengan mengerti agama. Kalian tahu hukum salat bagaimana? Wajib ataupun sunat? Wajib. Itu namanya mengerti tentang agama. Orang yang Allah rencana kebaikan dengannya, maka orang itu akan diberikan pemahaman dalam agama. Makanya kita ini adalah salah satu manusia yang telah direncana kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Wa min alamati i'radillahi 'alal 'abdi istighaluhu bima la ya'ni." Sebagian daripada tanda Allah tidak lagi peduli dengan kita. Allah biarkan kita sibuk pada hal yang tidak penting. Hari ini kita lihat teman-teman kita kadang-kadang sibuk dengan pembelian SIM. Tahu kan SIM kan? Sibuk dengan permainan game PUBG di kampung. Itu nggak tahu juga. Cuman kaca. Itu tandanya adalah sibuk pada hal yang tidak penting. Itu tandanya adalah sudah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dan orang-orang itu semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sidang jamaah memperingati Hari Santri yang dirahmati oleh Allah. Maka oleh karena itu sangat pantas Hari Santri itu dirayakan. Kemudian mungkin ada di antara kita ada yang tidak pernah menjadi santri, ada yang tidak pernah menjadi santri. Itu jangan juga kita mengeluh hati. Jangan juga mengeluh hati karena diceritakan dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Besok itu diceritakan kejadian di akhirat. Besok itu ada salah seseorang, dia sudah divonis oleh Allah Ta'ala menjadi penghuni neraka. Berangkatlah dia ke neraka. Selangkah lagi mau ke neraka. Nanti baca sendiri dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Selangkah lagi dia ke neraka. Akhirnya dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ditanya sama malaikat, coba panggil hamba itu. Dipanggillah hamba tersebut. Malaikat coba tanyakan kepada hamba tersebut, apakah dia pernah belajar sama ulama? Dijawab oleh hamba, enggak ya Allah. Di dunia saya sibuk dengan hal-hal yang enggak penting. Enggak pernah saya belajar sama para ulama.
Akhirnya ditanya lagi, pernahkah dia makan satu piring, makan satu majelis dengan ulama? Itu pun enggak. Kalau ada acara-acara para ulama, dia langsung membina. Saya langsung membina apa itu ulama. Yang banyaknya makan-makan. Kan? Itu pun enggak. Kemudian ditanya lagi, cintakah dia ke ulama? Itu pun enggak. Dalam dunia sibuk dengan hal-hal yang enggak penting. Itu pun enggak ada. Kemudian coba tanyakan kepada dia, apakah dia pernah membantu para santri? Itu pun enggak. Kemudian ditanyakan lagi, ini kita singkat cerita. Tanyakan lagi, pernah apa dia mencintai enggak orang yang mencintai kepada para ulama? Waktu ditanya, oh kalau itu ya, saya ada mencintai kepada orang yang mencintai para ulama. Gara-gara cinta kepada orang yang mencintai pada ulama, berapa kali udah peracaranya? Gara-gara cinta itu, maka dia itu mendapat bonus dari Allah Ta'ala. Apa bonusnya? Masukkan dia kepada surga. Akhirnya gara-gara cinta itu dia menjadi masuk surga. Sehingga Nabi menyatakan al-mar'u ma'a muhibbi. Seseorang itu beserta orang yang dicinta. Kalau cinta kita kepada ulama, maka kita pun akan ditempatkan bersama para ulama. Kalau kita cinta kepada orang yang mencintai ulama, maka insya Allah kita juga akan bertempat pada tempat yang ditempatkan orang yang cinta kepada ulama. Para hadirin sekalian, maka hari santri ini sangat pantas dirayakan, sangat pantas disyukuri. Kita harus sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi santri yang diharapkan, menjadi pejuang agama di masa yang akan datang. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم افتح علينا أبواب العلم وأبواب الرزق والخير وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب المغفرة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجدتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولشيخنا ولشيخ مشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ثبتنا مع أهل الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع أهل الإيمان واختم لنا بالإيمان اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وفهمنا ما لم نفهم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
15. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin pemimpin upacara. Para pembina upacara, hormat.